Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida Zahra dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan sejarah minat bab 3. Pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Abad ke-15 merupakan abad baru bagi kehidupan masyarakat Eropa. Pada zaman tersebut, masyarakat Eropa terbebas dari zaman kegelapan. Masyarakat Eropa mulai mengembangkan berbagai penyelidikan hingga melahirkan berbagai pemikiran seperti Renaissance, faktor perubahan aktivitas kemunculan kota-kota dagang yang makmur, pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi pada masa Renaissance. Filsafat Yunani dan Romawi kuno mampu menjawab semua pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja. Kebudayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Pengaruh Renaissance. Penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Munculnya seniman dan ilmuwan seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Durer, Bruegel, Botticelli, Kopernikus, dan Galileo Galilei. Merkantilisme berasal dari kata merkan yang berarti pedagang. Suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke negara. Logam mulia dijadikan ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan suatu negara. Ciri-ciri negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Tujuan utama kegiatan perekonomian adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Reformasi gereja. Tokoh pelopor Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin. Faktor penyebab penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti penjualan surat Alfat, surat pengampun dosa. Perkembangan humanisme yang menyebabkan banyak orang dapat membaca kitab. Paus mempunyai kekuasaan besar, yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan raja-raja sehingga berujung pada perselisihan. Aufklärung. Pada periode Aufklärung, beberapa tokoh menyuarakan gerakan pembangunan agar manusia terbebas dari kekangan dogma gereja. Gerakan tersebut perlu dilakukan karena gereja menganggap bahwa kreativitas manusia berlawanan dengan dogma gereja. Tokoh utama pendukung Aufklärung adalah Immanuel Kant. Periode Aufklärung yang dicetuskan Immanuel Kant dikenal sebagai zaman baru. Revolusi industri merupakan sebuah fenomena yang mengubah kegiatan industri. Ditandai berubahnya sistem manual menjadi sistem mesin. Pertama kali terjadi di Inggris dan dimulai pada industri tekstil. Kemudian berkembang di negara-negara Eropa yang ditandai dengan penemuan berbagai teknologi. Dampak revolusi industri. Terjadi urbanisasi dari desa ke kota. Terjadi perubahan sistem sosial kemasyarakatan. Munculnya paham baru yaitu kapitalisme dan sosialisme. Timbul imperialisme modern. Muncul industri secara besar-besaran. Pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa bagi masyarakat Indonesia. Pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa menjalar ke dunia timur termasuk Indonesia, menyebabkan negara-negara di dunia timur mengalami perubahan dalam berbagai kehidupan, antara lain politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bidang politik. Praktik politik kolonial Indonesia dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa-bangsa Eropa yang menguasai Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Muncul paham baru, liberalisme, kapitalisme, sosialisme. Bidang ekonomi.
Perkembangan industri gula yang ditandai dengan berdirinya beberapa pabrik gula di Indonesia. Pembangunan jaringan transportasi kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan. Pembangunan jaringan transportasi laut yang menghubungkan antar pulau. Pendirian bank untuk memberikan modal bagi pengusaha swasta yang akan membuka perkebunan. Bidang sosial. Perkembangan pendidikan. Pendirian Sekolah Angkatan 1 dan Sekolah Angkatan 2. Pendirian MULO yang setingkat sekolah menengah pertama dan AMS yang setingkat dengan sekolah menengah atas. Pendirian beberapa sekolah tinggi antara lain Osvia, Stovia, Nias. Penyebaran agama Nasrani. Penyebaran agama Katolik oleh Ordo Fransiskan dan Dominikan. Penyebaran agama Kristen dengan menggunakan metode sinkretisme di Pulau Jawa oleh Sikulen, Ibrahim Tunggul Wulung, dan Radin Aba Suryapranata. Bidang budaya, pengaruh arsitektur Barat, perubahan gaya hidup. Pengaruh kebudayaan Barat pada arsitektur dapat dilihat pada bangunan-bangunan peninggalan bangsa Eropa di Indonesia. Perubahan gaya hidup. Pembangunan tempat pesta, adanya corak pakaian baru berupa blos, rok, gaun mewah, dan topi sebagai pemanis penampilan pada saat pesta. Adanya sistem Richtafel.